Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Astuti. Pada kesempatan ini akan kita pelajari bersama tentang analisis data deskriptif dengan menggunakan SPSS. Pada video sebelumnya sudah kita pelajari bersama bagaimana cara menganalisis data dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, mari kita mulai bersama. Langkah pertama tentunya di laptop atau di komputer rekan-rekan harus sudah terinstal aplikasi SPSS. Di sini SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 25. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Kita menggunakan datasheet yang baru. Sekilas tampilannya hampir sama dengan Excel, bentuknya sel-sel begitu ya. Terlebih dahulu akan saya perkenalkan bagian-bagiannya. Di bagian bawah sebelah kiri ada dua sheet yang perlu rekan-rekan ketahui. Sheet yang pertama yaitu tentang variabel. Nah, sheet variabel ini gunanya untuk mengedit atau mengentrikan nama-nama variabel yang kita miliki dan menentukan karakteristik dari variabel kita itu, jenis datanya apa, kemudian ada labelnya atau tidak, kemudian ada berapa desimal setelah angka satuannya, berapa angka di belakang koma. Nah, seperti itu. Kemudian di sheet yang berikutnya yaitu data view. Di bagian ini adalah tempat teman-teman untuk menginputkan data sesuai dengan masing-masing variabelnya. Baik, langsung saja kita mulai. Misalnya saya memiliki dua variabel, yaitu variabel pertama tentang kemandirian belajar. Nah, perlu rekan-rekan ketahui bahwa nama variabel ini hanya terdiri dari satu kata atau satu kesatuan begitu ya. Kalaupun ini dua kata ya harus dihubungkan. Ini saya hubungkan dengan underscore. Kemudian yang kedua, misalnya variabel keduanya adalah hasil belajar. Baik, tipe datanya numerik. Kemudian bisa rekan-rekan pilih, rekan-rekan sesuaikan tipe datanya apa, kayak gitu ya. Nanti width itu lebar data atau berapa banyaknya karakter dari data itu. Kemudian ini decimal places, ada berapa angka di belakang koma. Kemudian kalau sudah bisa kita inputkan data kita. Jadi di sini sudah tertuliskan variabelnya kemandirian belajar dan hasil belajar. Nah, kalau saya biasanya sudah menyiapkan data itu di Excel, sehingga kita tinggal copy paste data itu ya. Misalnya di sini skor kemandirian belajar dan hasil belajar, tinggal saya copy paste dari Excel yang sudah saya sediakan, kemudian saya paste di ini. Nah, datanya sudah dientrikan, ada 20 data kemandirian dan hasil belajar. Nah, kemudian akan kita tentukan statistik deskriptif dari data ini, dari dua variabel ini. Untuk melakukan analisis, maka di bagian atas ini ada beberapa menu. Nah, menu yang akan kita gunakan yaitu menu Analyze. Baik, Anda klik menu Analyze, kemudian di sini sudah ada Descriptive Statistik. Jadi statistik deskriptif. Tinggal kita pilih, misalnya kita pilih di sini deskriptif, bisa frekuensi, bisa deskriptif, bisa explore. Nanti rekan-rekan bisa melihat apakah perbedaannya. Kita coba terlebih dahulu untuk yang frekuensi. Nah, variabel mana yang akan kita analisis? Misalnya kedua variabel ini kita blok, kemudian kita pindahkan ke bagian variabel di kotak yang sebelah kanan ini dengan klik tanda panah. Kemudian kita tentukan statistik yang akan kita tentukan apa saja. Klik statistik di sini. Misalnya kita ingin menentukan mean atau rata-rata, kita menentukan median, kita menentukan modus, menentukan standar deviasi, menentukan nilai minimum, maksimum,
range dan variance. Misalnya seperti ini. Kalau rekan-rekan ingin menentukan kuartil juga bisa, tinggal diklik bagian kuartil ini. Klik continue. Nah, di sini di bagian bawahnya ada pilihan charts. Kalau misalnya rekan-rekan ingin menggambarkan diagramnya, baik itu diagram batang, lingkaran, atau histogram, bisa memilih salah satu. Misalnya saya ingin menggambar diagramnya adalah diagram batang atau bar charts. Kemudian kita pilih, kita klik continue. Nah, kalau sudah rekan-rekan, kemudian kita klik OK. Ini adalah tampilan output dari SPSS. Di sini sudah bisa kita lihat, bisa kita baca hasil dari analisisnya. Ada dua variabel, yaitu kemandirian belajar dan hasil belajar. N di sini menunjukkan banyaknya data kita. Ada data kita 20 ya, semuanya valid. Kemudian, nah di bagian bawah ini menunjukkan statistiknya yang sudah kita pilih tadi apa saja. Min atau rata-rata. Rata-rata kemandirian belajar adalah 167,55, sedangkan rata-rata untuk hasil belajar adalah 72,45. Kemudian ini adalah nilai median. Mediannya kemandirian belajar 167,5, hasil belajar 74. Nah, ini modusnya. Nah, di sini ada huruf A, di bagian bawah ini ada keterangan multiple modes exist. The smallest value is shown. Jadi sebenarnya ada beberapa modus kayak gitu ya, ada beberapa modus. Kalau kita nanti cek secara manual bisa jadi ada 2 atau 3 modus, tapi yang dituliskan di sini adalah modus terkecilnya. Baik, yang berikutnya yaitu standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku untuk kemandirian belajar, nilai simpangan bakunya adalah 13,43, kemudian untuk hasil belajar simpangan bakunya adalah 12,06. Baik, nilai variasi di sini merupakan kuadrat dari standar deviasi. Kemudian untuk range ini adalah jarak antara nilai minimum dengan nilai maksimum. Kalau kita lihat pada kemandirian belajar, nilai maksimumnya adalah 188, nilai minimumnya adalah 135. Maka bisa kita ketahui bahwa range-nya adalah 53. Demikian juga untuk yang hasil belajar. Nah, kemudian di paling bawah di sini dituliskan percentage. Ini sebenarnya output atau hasil dari kita klik kuartil kayak gitu ya. Yang paling atas ini adalah kuartil 1, yang kedua kuartil 2, yang ketiga adalah kuartil 3. Nah, bagaimana kalau saya menginginkan output ini saya copy di Microsoft Word? Ya, rekan-rekan tinggal klik di bagian ini, kemudian akan muncul kotak, klik kanan, kemudian rekan-rekan copy. Nah, kalau sudah, kemudian rekan-rekan masukkan atau di paste di Microsoft Word. Nah, tinggal di paste. Oke. Kemudian rekan-rekan bisa memberikan penjelasan di bagian bawahnya. Baik, kemudian rekan-rekan bisa melihat juga seperti apa tabelnya, tabel batang. Ini untuk kemandirian belajar, nilai 135 ada 1 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kemandirian belajar frekuensi tertingginya yaitu 2 kayak gitu. Ada beberapa data 161, 162, 164, 169, 181 dan 184. Ini menunjukkan bahwa modus kita tidak tunggal kayak gitu ya, tetapi ada multiple modes. Nah, tadi yang dituliskan adalah yang paling kecil. Kemudian ini adalah diagram batang untuk hasil belajar. Baik, ini ketika rekan-rekan menggunakan analyze, kemudian descriptive statistic frequencies. Bagaimana ketika rekan-rekan menggunakan analyze, descriptive statistic, kemudian descriptive? Apa perbedaannya?
Langkahnya masih sama, ini kita blok kedua variabel, kemudian kita pindahkan ke kotak bagian kanan. Nah, kita pilih statistik apa saja yang akan kita tentukan. Mean, standar deviasi, minimum, maksimum, variansi, range. Nah, di sini tidak ada pilihan kuartil ya. Di sana ada perbedaan. Tapi di sini kita bisa menentukan kurtosis atau skinus. Ini menunjukkan kemencengan kurva kita, kayak gitu ya, yang menunjukkan, bisa juga menunjukkan apakah data kita nanti berdistribusi normal atau tidak. Baik, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya bisa kita lihat di sini untuk kemandirian belajar, untuk hasil belajar. Ada range, minimum, maksimum, mean, standar deviasi, dan variance. Baik rekan-rekan, untuk yang berikutnya satu lagi saya tunjukkan deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, ini ya, ini keduanya kita masukkan ke dependent, kemudian statistiknya ya statistik deskriptif. Kalau ini lebih kepada pengujian begitu ya. Coba nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini hanya 20. Di sini sudah langsung terlihat median, variansi, standar deviasi, minimum, maksimum, range, interkuartil range, genus, kurtosis. Nah, rekan-rekan bisa melihat. Oke, baik. Jadi seperti ini rekan-rekan, bagaimana cara menganalisis data atau cara menentukan statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS. Tinggal nanti hasil yang sudah ada itu rekan-rekan rekan-rekan salin di Microsoft Word, kemudian rekan-rekan menjelaskan apa maksud dari data ini, bagaimana trennya, seperti itu. Nah, baik rekan-rekan, cukup demikian materi tentang analisis data deskriptif dengan menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di waktu yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.